Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Ibu ya dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki kompetensi yang ke-9. Ini pertemuan yang pertama ya, yang akan kita bahas tentang menganalisis tata ruang kantor atau office layout. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. A. Definisi tata ruang kantor atau office layout. 1. Menurut De Liangqi, penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para pegawai disebut tata ruang kantor. 2. Menurut George R. Terry, merupakan penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. 3. Menurut Littlefield, Frank M. Rachel, dan Donald L. Charot, tata ruang kantor adalah susunan perlengkapan atau peralatan dalam lantai yang luas. Tata ruang kantor dapat pula didefinisikan sebagai penempatan alat-alat dan mesin-mesin serta pengaturan tempat kerja bagi para pegawai sehingga diperoleh efisiensi. Keuntungan tata ruang yang baik menurut De Liangqi: 1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena harus mundar-mandir yang seharusnya tidak perlu. 2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. 3. Mencegah para pegawai bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui satu bagian tertentu. 4. Memungkinkan pemakaian ruangan secara efisien. 5. Pengawasan mudah dilaksanakan. 6. Terciptanya suasana kerja yang menyenangkan. B. Manfaat dan tujuan tata ruang kantor. 1. Mengoptimalkan penggunaan ruangan yang ada secara efektif. 2. Mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. 3. Menjamin efisiensi arus kerja. 4. Meningkatkan produktivitas pegawai. 5. Mengantisipasi kemungkinan pengembangan organisasi di masa yang akan datang dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel. Tujuan tata ruang kantor menurut De Liangqi: 1. Memperpendek jarak tempuh antar ruangan. 2. Memudahkan dalam pengawasan terhadap karyawan maupun staf administrasi dalam proses pekerjaan. 3. Memperlancar aktivitas komunikasi bagian administrasi. 4. Setiap ruang kerja yang ditata secara efisien memberikan kemudahan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah apabila sewaktu-waktu diperlukan. 5. Memberikan kenyamanan kepada karyawan sehingga karyawan betah dalam bekerja. 6. Memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi. 7. Memperhatikan kondisi kesehatan dan kepuasan bagi setiap pegawai. Anak-anak, Ibu jelaskan sedikit ya tentang tata ruang kantor. Jadi nanti kalian jika kerja di suatu perusahaan atau berada di suatu kantor harus bisa menyusun tata ruang kantor di tempat kamu bekerja. Susunlah tata ruang kantor itu menjadi tata ruangan yang efektif dan efisien. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan pelayanan yang segera harus ditempatkan di tempat yang lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Jangan sampai melewati bagian-bagian lain yang akan mengganggu pekerjaan pegawai lainnya. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan suara yang bising, misalkan dengan adanya suara telepon, kemudian kita ngeprint, kemudian menggunakan mesin ketik manual, itu harusnya ditempatkan di satu ruangan tertentu sehingga tidak mengganggu para pegawai yang lain
yang memerlukan konsentrasi khusus. Untuk ruang kerja pimpinan diharapkan ada di sekitar pegawai karena itu untuk memantau aktivitas pegawai agar bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian di saat pegawai memerlukan pimpinan untuk memberikan laporan atau melakukan tanya jawab, tidak melewati bagian-bagian lain sehingga kita bisa memperpendek waktu. Untuk ruang kerja pimpinan atau pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan pemikiran khusus atau konsentrasi khusus itu diharapkan berada di tempat yang kedap suara ya, sehingga apabila terjadi suara-suara berisik di luar itu tidak kedengaran sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan yang memerlukan konsentrasi khusus tersebut. Itu penjelasan sedikit dari Ibu. C. Jenis-jenis tata ruang kantor. 1. Tata ruang kantor berkamar atau tertutup. Vehicle type office adalah tata ruang kantor dengan menempatkan orang atau divisi yang dipisah oleh tembok-tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu ke dalam ruang kerja untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaannya. Contohnya ini ruang direktur ya, ruang manajer, ruang karyawan, dan bagian lainnya. Konsep ini banyak dipakai di perusahaan swasta atau di kantor pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian. Jadi biasanya untuk kantor direktur atau manajer itu kan kantornya terpisah ya dari pegawai yang lain. Jadi ada ruangan tertentu. Itu namanya ruangan tertutup. Kelebihan tata ruang berkamar atau tertutup: 1. Menjamin konsentrasi kerja. 2. Menjamin pekerjaan yang bersifat rahasia. 3. Ruang kerja masing-masing divisi dapat dibedakan berdasarkan jabatan antara pegawai dan pimpinan. 4. Aktivitas antar pegawai tidak terganggu karena terhindar dari kebisingan. 5. Menimbulkan kesan positif pada relasi karena perusahaan dianggap lebih menghargai pegawai. 6. Memudahkan pemeliharaan peralatan dan perabotan. Kekurangan tata ruang kantor berkamar atau tertutup yaitu: 1. Pengaturan, penerangan, dan biaya peralatan lainnya cenderung besar. 2. Hubungan pribadi antar pegawai menjadi kurang erat karena masing-masing dibatasi oleh sekat atau ruang-ruang sehingga menyulitkan pegawai mengadakan komunikasi langsung. 3. Pengawasan kerja pegawai relatif lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat. 4. Pemakaian ruang tidak fleksibel dalam mengembangkan sistem organisasi. Ini adalah contoh gambar tata ruang yang tertutup ya. Jadi di sini kalian bisa melihat antara satu pegawai dengan pegawai lainnya itu disekat menggunakan papan. Jadi untuk berkomunikasi dengan pegawai yang lainnya mengalami kesulitan. 2. Tata ruang kantor terbuka atau open space office. Tata ruang kantor terbuka adalah ruang kerja yang cukup luas dan dapat ditempati oleh beberapa pegawai untuk bekerja bersama di suatu ruangan tanpa dipisah oleh penyekat atau pembatas yang permanen. Menurut Braydon tahun 2002 menjelaskan bahwa konsep ini dapat meningkatkan kerjasama antar pegawai dengan terciptanya lingkungan kantor yang mendukung komunikasi terbuka, sehingga produktivitas pekerjaan administrasi semakin meningkat. Bentuk ruang kerja terbuka ini biasanya dipakai oleh kantor pemerintah pusat maupun daerah. Kelebihan tata ruang kantor terbuka yaitu: A. Mudah dalam pengawasan, pengaturan cahaya, udara, warna, dan dekorasi. B. Fleksibel apabila diperlukan perubahan ruangan. C. Mudah untuk mengadakan hubungan langsung, pengawasan, dan penyeragaman. D. Pembagian peralatan kerja lebih terarah. E. Biaya untuk pemeliharaan ruang kerja lebih hemat. Kekurangan tata ruang kantor terbuka yaitu: A. Kebisingan akan mudah terjadi sehingga konsentrasi kerja terganggu. Contohnya, pegawai lebih sering mengobrol saat bekerja. B. Batas kedudukan antara pimpinan dan bawahan tidak jelas.
C. Pekerjaan yang bersifat rahasia sulit untuk dilakukan. D. Kemungkinan adanya tumpukan berkas atau kertas yang berserakan membuat pemandangan menjadi kurang baik. Ini adalah contoh tata ruang yang terbuka. Kalian bisa melihat di sini ya, antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya itu tidak ada sekatnya atau tidak ada pembatasnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pegawai yang lain itu diketahui juga oleh pegawai yang lain juga. Nah, dalam hal seperti ini, pimpinan lebih mudah untuk mengawasi kerja pegawai, tetapi tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rahasia. Kalian baca kembali keuntungan dan kerugiannya bila menggunakan tata ruang kantor dengan sistem yang terbuka. 3. Tata ruang kantor bertaman atau berpanorama, disebut juga dengan landscape office. Bentuk ruang kantor bertaman bertujuan untuk memiliki pemandangan alam terbuka sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, sejuk, dan menyenangkan. Bentuk ruang kerja ini banyak dipakai di perusahaan swasta, BUMN, dan bank. Tata ruang kantor bertaman atau berpanorama memiliki beberapa kelebihan. 1. Pegawai akan merasa nyaman dan betah bekerja. B. Kebisingan dan kegaduhan dapat dihindarkan. C. Pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan produktivitas kerja dapat meningkat sehingga tujuan organisasi mudah tercapai. Kekurangan tata ruang kantor bertaman atau berpanorama. A. Biaya cukup tinggi untuk membuat taman dan dekorasi lainnya. B. Biaya pemeliharaan tinggi. C. Memerlukan tenaga ahli yang tidak mudah. Ini adalah contoh tata ruang kantor yang bertaman atau berpanorama. Kalian bisa melihat di sini ya, ini banyak sekali tanaman-tanaman untuk memberikan kesan indah pada kantor tersebut. Tetapi mempunyai kelebihan dan kelemahan juga, silakan kalian baca kembali. 4. Tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Tata ruang kerja gabungan adalah ruang kantor yang merupakan gabungan antara bentuk ruang kantor berkamar kerja, terbuka, dan bertaman hias. Ketiga tata ruang tersebut masing-masing mempunyai kerugian, sehingga untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ada, dapat diciptakan tata ruang kantor gabungan dengan beberapa unsur yang baik, dan bisa menjadi pilihan untuk menciptakan suasana kantor yang lebih kondusif. Nah, kalian lihat di sini, ini adalah contoh tata ruang gabungan ya. Ada yang secara tertutup, kalian lihat itu ya. Itu adalah kantor manajer ya di sini. Jadi tertutup, kemudian ini antara karyawan juga tertutup menggunakan papan. Kemudian ini juga ada yang terbuka. Jadi ini merupakan gabungan. Kalian lihat di sini ada taman ya, di sini ya ada bunga-bunga. Itu untuk memberikan kesan indah di suatu kantor. Jadi ini merupakan gabungan dari 3 tata ruang kantor yang sudah kita pelajari tadi. Baik anak-anak, ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Silakan kalian baca-baca kembali. Kalau ada hal yang belum paham, silakan ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.